Siapa bilang dunia perkuliahan itu menyeramkan? Justru dunia perkuliahan itu sangatlah menyenangkan dengan versinya masing-masing. Hai, inilah kami, 4 serangkai dengan versi masing-masing. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan ini sangat penting bagi kejayaan HMC. Ini dia yang pertama, mahasiswa dengan hobi berorganisasi. Cita-citanya sih menjadi ketua di organisasi tersebut. Kok bisa nggak dapat juara ya? Padahal SIku udah bagus. Cuma mentok di top 5. Masa bisa juara 1 nih? Nah, kalau yang ini hobinya ngejar prestasi nih, tanpa peduliin yang lain. Padahal prestasinya udah banyak, tapi masih aja nggak bersyukur. Dah. Nah, kalau wanita yang cantik ini adalah mahasiswa kutu buku yang kerjaannya kuliah, belajar, buat tugas, gitu-gitu aja. Ya emang sih dia yang paling pintar di angkatanku. Nah, itu tadi tips-tips yang sudah diberikan ya untuk sukses dalam perkuliahan. Hai, dan ini aku, mahasiswa yang biasa-biasa aja dengan moto tetap santuy dan juga tenang. Organisasi dan juga berprestasi. Hai. Apa sih? Ibu apa sih? Maaf nih aku telat guys. Telatnya nggak nanggung-nanggung dong, 1 jam. Santuy. Gimana nih kabar? Gini-gini aja, kayak sial banget gitu loh dalam hidupku. Sial kenapa? Setiap aku ikut lomba tuh nggak pernah ada yang menang sih. Lah, bukannya udah banyak ya? Juara 2, juara 3. Ya gitu-gitu doang, juara 3, juara 2, atau apa gitu-gitu doang. Kayak sial banget. Bersyukur di. Nggak bersyukur, tapi nggak pernah menang, nggak pernah juara 1. Kalau ada gimana kabarnya? Ya, kalau aku sih masih sibuk di organisasi aja. Apalagi sekarang masih banyak job desk yang belum bersih gitu lah. Ya, tau lah HMC itu penting lah buat kita. Ya juga sih ya. Juga. Oh gitu. Kalau Nevi, lagi ngerjain tugas ya? Ya dong, tugas itu kan penting. Lo kayak adik, organisasi itu katanya lebih penting. Gak mungkin lah, kita kan kuliah untuk belajar. Masa iya organisasi di depan? Lo kamu ngerti apapun yang dijelaskan oleh dosen? Jauh mungkin bisa diajar. Terus tugasnya beda? Pasti berbeda. Gini Pi, kalau menurutku ya, kamu bilang kuliah itu penting, kamu belajar aja, belajar buat tugas, nggak ngapa-ngapain. Itu Adi juga dia bilang organisasi. Kamu nggak pernah ke kos pasti kan, kayak semua di sekre aja dikerjain. Kita ini di kuliahan itu kita tuh nyari kesempatan untuk berpengalaman gitu. Kayak aku misalkan, aku tuh selalu nyari pengalaman kayak ikut lomba-lomba, akademik maupun akademik. Buat apa? Buat nanti di pengalaman. Enggak kayak kalian cuma belajar aja, cuma organisasi aja. Ya emang sih aku nggak ngerti apa-apa di mata pelajaran, tapi kan nggak harus sesuai dengan bidangku kan. Berprestasi itu lebih penting. Enggak dong. Dapat piala dan pengalaman Enggak. ya, tapi Enggak. organisasi Bisa pengalaman. Udah, stop ya. Kuliah penting, organisasi juga penting. Apalagi berprestasi, nggak kalah penting. Oke, gini deh, kita tanya di sekitar kita, di lingkungan kita ini nanti, mana sih yang lebih penting? Kita tuh punya versinya masing-masing. Yuk. Oke guys, sekarang kita udah ketemu sama satu orang ya. Oke, namanya siapa? Nama saya Rian Wibawa Nama saya Gede Nama Laksana Putra Kuliahnya di mana nih? di Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, Undiksa ternyata. Oke, Kak Rama. Kuliahnya di Undiksa juga? ya. Oke, di Undiksa. Nah, sekarang aku mau nanya ini. Rian, mana sih yang lebih penting? Kuliah, organisasi, atau berprestasi? Baik, kalau dari saya sendiri sih 3 hal itu penting ya Kak ya. Dari aku pribadi itu harus seimbang. Oke, kenapa? Kenapa ketiga hal itu penting? Karena ketiga hal itu akan menunjang kita nantinya di saat kita sudah kerja gitu. Jadi prospeknya itu ke dunia kerja gitu. Jadinya itu ketiga hal itu penting. Karena itu bakal ada kita temui di dunia kerja nanti gitu. Oke, ketiganya penting. Nah, tapi nih, kan banyak yang nggak tahu ya caranya. Gimana sih cara menyeimbangkan itu? Nah, ada tips nggak? Jadi gini, menurut aku itu cara menyeimbangkan itu dengan cara atur waktu dan terus itu kita tuh harus produktif gitu. Misalkan Oke. kalau emang kita kan kuliah, mungkin di sela kuliah kita bisa mengerjakan suatu karya yang bisa memajukan prestasi seperti itu. Yang
pertama karena kita masuk di sini untuk kuliah, kita fokuskan dulu ke kuliahnya. Nanti di waktu senggang, ketika kita mendapatkan waktu libur seperti Sabtu dan Minggu, itu kita gunakan sebagai organisasi kita. Dan sela-sela untuk berprestasi itu pasti ada di sela-sela kita kuliah seperti itu. Oke, jadi sekian tipsnya. Yang pertama, kalian harus memiliki tujuan dalam proses belajar. Yang kedua, memiliki to-do list yang dimana agar kalian itu bisa tahu hal yang lebih dahulu dikerjakan. Dan yang terakhir itu, kalian harus bisa menyisihkan waktu. Oh iya, jangan lupa juga untuk enjoy dalam perkuliahan. Nah, untuk tips berorganisasi yang paling utama adalah tetap berkomitmen pada tujuan Anda untuk masuk ke organisasi tersebut, lalu berani untuk dikritik dan mengkritik orang lain, dan menganggap organisasi itu adalah sebagai keluarga. Nah, untuk tips prestasi, yang pertama adalah cari tahu passionmu di mana, akademik, non-akademik, atau keduanya. Lalu yang kedua, cari info-info lomba terkait apa yang menjadi passionmu. Di Instagram, di media sosial lainnya, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan juga lain hal sebagainya, banyak banget ada info-info lomba terkait hal tersebut. Lalu yang ketiga, maksimalkan apa yang kamu bisa dapatkan, istilahnya do the best. Lalu yang terakhir, nothing to lose. Yang dimana jika kamu sudah melakukan kegiatan itu, kamu sudah mengikuti lomba itu, berprasaralah. Jika kamu sudah melakukan yang terbaik, maka kamu akan mendapatkan yang terbaik juga. Nah, itu tadi tips-tips yang sudah diberikan ya untuk sukses dalam perkuliahan, organisasi, dan juga berprestasi. Oke, kalian bisa nih mengkolaborasikan ketiga hal tersebut untuk menjadi mahasiswa yang produktif di masa pandemi ini.